Jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas satu hari ini. Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya. Sehingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama duduk dengan keluarga kami, bersekutu dengan Engkau, memuji nama-Mu yang agung. Engkau Tuhan yang memberkati keluarga kami, memberkati persekutuan kami malam ini, dan menerima segala puji-pujian kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, berikan roh kebijaksanaan, roh pengertian kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dapat dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah layak untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini tertulis di dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada falsafah orang Batak ketika mengadakan pesta. Falsafah itu demikian. Sisoli-solido namar pesta. Atau dalam bahasa pasarannya dikatakan demikian. Lehod diau, asahu lehod diho. Kedua falsafah ini jika diartikan secara umum sebagai berikut. Jika sekarang saya punya hajatan, maka orang yang saya undang wajib membantu saya menanggulangi biaya hajatan tersebut, biaya pesta tersebut. Sebab kelak ketika yang saya undang mengadakan hajatan, pesta, maka saya juga wajib untuk membantu dalam menanggulangi biaya hajatannya, biaya pestanya. Walaupun ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang Batak ketika marpesta, mengadakan hajatan atau diundang dalam hajatan, tetapi ini tidaklah menjadi nomor satu pada prakteknya. Ini biasanya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Yang menjadi nomor satu biasanya ketika orang Batak marpesta adalah: 1, pestanya ramai; 2, tidak kekurangan makanan; 3, yang diundang datang. Ini biasanya yang menjadi nomor satu ketika orang Batak marpesta, mengadakan hajatan. Sebab jika yang 3 ini realisasi terjadi, maka yang punya pesta, derajatnya, harkatnya akan terangkat di tengah-tengah masyarakat. Itu dalam budaya orang Batak. Wah, rame pesta nayati, uli pesta nayati, dak kurang si panganun. Itulah sebabnya ketika orang Batak marpesta, semua diundang.
baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, baik teman sekerja, diundang semua. Bahkan orang-orang pasar seringkali diundang dahulu untuk datang ke pestanya, walaupun yang di pasar itu tidak dikenalnya. Tetapi di zaman saat ini ada pergeseran makna di sebagian kecil. Sekali lagi, ada pergeseran makna di sebagian kecil pesta orang Batak. Mengapa demikian? Kalau dahulu tujuan utamanya mengadakan pesta adalah sukacita. Jika dahulu mengadakan pesta adalah karena mempererat kekeluargaan persaudaraan. Tetapi di sebagian kecil pesta orang Batak saat ini tujuan utamanya tidak itu lagi. Sekarang tujuan utamanya di sebagian kecil pesta orang Batak adalah profit, keuntungan, atau bahkan ajang pamer. Makanya yang punya hajatan namar pesta mengundang orang-orang kaya, mengundang orang-orang atau keluarga yang dianggapnya dapat memberikan tupak amplop yang besar. Jika dia anggap orang tersebut tidak mampu memberikan tupak atau memberikan tupak yang kecil, dia tidak akan undang. Padahal itu keluarga dekatnya. Apalagilah keluarga jauh. Itu terjadi di sebahagian kecil pesta orang Batak. Apa yang dilakukan orang Batak dahulu, itu juga yang dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman firman Tuhan hari ini. Tetapi ada perbedaannya sedikit dan lebih cenderung kepada pesta orang Batak di sebagian kecil saat ini yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam firman Tuhan hari ini. Apakah itu? Jika orang Yahudi melakukan hajatan, melakukan perjamuan, maka seringkali yang diundang adalah saudara-saudari atau keluarganya yang dianggapnya kaya, tetangganya yang dianggapnya kaya, orang yang mempunyai kedudukan, atau orang yang derajatnya yang lebih tinggi dari dia, itulah yang diundang dalam pesta. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengharapkan timbal balik, mengharapkan balas dari hajatannya. Jadi kalau saya orang Yahudi mengundang si A yang kaya, saya mengharapkan balasannya kepada saya. Kebiasaan inilah yang dikritik oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Yesus mengharapkan orang yang mengadakan jamuan makan atau pesta jangan mengharapkan profit, keuntungan, atau timbal balik. Justru sebaliknya, ketika mengadakan perjamuan pesta, memberikan kesempatan kepada orang miskin dan disabilitas untuk menikmati sukacita sebagaimana yang punya hajatan bersukacita. Jadi ini kritik Yesus. Jemaat yang terkasih, dalam kultur atau budaya orang Batak, kita ingat ketika mengadakan jamuan makan atau pesta, itu ada sebabnya. Dan itu selalu karena sukacita.
Sukacita itu bisa karena dapat bonus dari kantor, bisa karena naik pangkat atau jabatan, bisa karena wisuda anak, bisa karena anak lahir, anak dibaptiskan, anak melua, anak sidi, menikahkan anak, atau lepas dari mara bahaya. Ini, kalau orang Batak bersyukur, dia mengadakan pesta sukacita. Tadi anak dibaptiskan pesta, anak sidi pesta, anak kawin pesta, menikah. Kalau lepas dari kecelakaan, lepas dari maut, mengadakan syukuran juga. Mensyukuri berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mengadakan jamuan makan, sehingga dia mengadakan pesta, supaya orang-orang lain juga ikut bersukacita sebagaimana dia bersukacita. Dengan perjamuan makanlah seseorang membagi sukacitanya dengan orang lain. Memang baik mengundang sahabat, mengundang saudara, bahkan tetangga kita yang mereka semua adalah orang kaya, baik. Tetapi sebagai orang Batak yang sudah menjadi Kristen, Yesus menuntut kita lebih lagi dalam berbuat, yaitu mengundang orang miskin, mengundang orang cacat, mengundang orang lumpuh, mengundang orang buta untuk datang ke pesta kita bersukacita. Mengapa Yesus mewajibkan kita mengundang mereka? Mengapa Yesus menuntut kita sebagai orang Batak yang sudah menjadi Kristen untuk mengundang orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta? Mengapa? Paling tidak ada beberapa hal jawabannya. Yang pertama adalah agar orang lain juga turut serta merasakan sukacita yang kita alami. Itu yang pertama. Biar orang lain juga merasakan sukacita yang kita rasakan. Memang sahabat keluarga kita yang kaya itu, yang kita undang dalam pesta bersukacita juga memang. Tetapi ingat, sukacita mereka biasa-biasa saja. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa mengikuti jamuan makan. Sudah hal biasa itu untuk mereka. Terbalik, jika kita undang orang miskin, kita undang orang cacat, kita undang orang lumpuh dan buta, terbalik. Sukacita mereka akan terasa lebih besar dan dapat kita rasakan. Kita bersukacita, kita bagi kepada mereka dengan mengundang mereka, mereka bersukacita, sukacita mereka itu juga kita rasakan. Sehingga kita semua dalam jamuan makan itu begitu besar sukacitanya. Sebab orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan buta jarang sekali mengikuti jamuan makan. Jarang sekali diundang. Maka Yesus mengajak kita, bagilah sukacitamu, sehingga sukacitamu dirasakan oleh orang lain, dan orang lain bersukacita, dan yang menghadiri jamuan makan itu sama-sama bersukacita. Tidak ada yang merasa berhutang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar orang miskin dan cacat juga merasakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka melalui kita. Ketika kita undang
orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan buta ke pesta kita, maka mereka juga ikut merasakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Ingat, tujuan kita mengadakan pesta, mengadakan jamuan makan adalah karena dorongan sukacita, karena kita merasakan kuasa dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mengadakan pesta karena kita tahu Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita melalui kelahiran seorang anak. Sehingga kita jamuan makan. Kita merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita karena kita bisa dapat bonus, dapat jabatan yang lebih tinggi, dapat pangkat yang lebih tinggi, dapat berkat yang lebih banyak dari sebelumnya. Maka kita mengadakan jamuan, maka kita mengadakan pesta. Sebagaimana kita merasakan berkat Tuhan, begitu jugalah yang akan dirasakan orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang buta ketika kita mengundang mereka bersukacita dalam jamuan kita. Mereka akan bersaksi dalam hidupnya bahwa Tuhan rupanya tetap memperdulikan mereka melalui kita. Bahwa Tuhan ternyata tetap melihat penderitaan mereka, mendengar seruan mereka melalui uluran tangan kita. Makanya dengan demikian, maka tujuan Allah memberikan berkat lebih kepada kita daripada orang lain tercapai. Ini yang utama. Dengan kita mengundang orang miskin, orang cacat, orang buta ke pesta kita, maka tujuan Allah memberikan berkat lebih daripada orang lain dalam hidup kita tercapai. Kita bisa menjadi alat atau tangan Tuhan untuk menyapa orang lain. Dan beberapa jemaat kita sudah melakukan itu tanpa diumumkan, tanpa memberitahu orang lain, diam-diam ikut memberikan santunan berupa apapun itu kepada orang miskin, kepada janda, kepada orang yang dianggap layak untuk memberikannya. Itu suatu luar biasa. Dan itu menjadi contoh untuk kita bagaimana kita memperdulikan orang yang miskin, orang yang cacat dari berkat Tuhan yang kita terima. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita berkat lebih daripada orang lain. Ada yang diinginkan Tuhan dari situ. Ingatlah yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita diberikan lebih, ada yang diinginkan Tuhan. Ketika kita lulus, maka siap-siaplah menerima berkat yang lebih lagi. Ini bukan teologi sukses, bukan. Jika kita lihat Lukas 16 ayat 10. Jadilah alat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Melalui berkat Tuhan yang lebih dari hidup kita. Yang berikutnya, ada sukacita kita, agar sukacita kita itu tidak ternoda dengan nafsu dunia yang mengharapkan balas dari orang lain. Ketika kita mengundang orang miskin, orang cacat,
orang buta ke pesta kita, maka sukacita kita tidak akan ternoda dengan nafsu dunia ini, yaitu mengharapkan balas. Bila kita mengundang mereka, tentu kita tidak mengharapkan apa-apa selain kehadirannya. Karena apa? Mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada kita, untuk membalaskan kebaikan kita. Dengan demikian, kita ikhlas mengundang mereka karena dorongan sukacita kita, karena dorongan iman kita, karena perintah Tuhan kita, maka kita undang mereka. Ini juga yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Jangan pernah mengharapkan balas. Apa yang diberikan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu. Perbuatan baik adalah buah dari iman tanpa mengharapkan balas. Orang yang melakukan perbuatan baik untuk mengharapkan balas, hidupnya akan kecewa. Orang yang melakukan perbuatan baik untuk mengharapkan balas, hidupnya akan kecewa. Jika ia mengharapkan balas dari manusia, maka ia akan kecewa. Sebab tidak semua perbuatan baik kita kepada orang lain akan dibalaskan dengan yang baik. Bahkan seringkali perbuatan baik kita dibalaskan mereka dengan yang tidak baik. Jika kita mengharapkan balasan dari Allah dari perbuatan baik kita, maka orang yang tidak kuat imannya bisa juga kecewa. Sebab kadangkala Allah mendatangkan pencobaan, mendatangkan kesusahan dalam hidup kita, walaupun selama ini kita sudah berbuat baik. Makanya jangan pernah mengharapkan balas dari perbuatan baik kita. Tapi yang satu pasti firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat baik di dunia ini, walaupun di dunia ini kita tidak menerima balasan, tetapi ketika kita berada dalam kebangkitan orang-orang benar, yaitu pada zaman penghakiman, pasti kita memperoleh balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Itu pasti. Itu yang dikatakan ayat 14 dalam firman Tuhan hari ini. Jadi jangan pernah mengharapkan balas. Lakukanlah kebaikan karena dorongan imanmu supaya kita tidak terbeban tetapi merdeka untuk melakukannya. Jadilah alat Allah dengan membagi sukacita yang ada pada kita kepada orang yang membutuhkan. Jangan menjadi pribadi yang egois. Jangan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Ingatlah, Allah memberikan tugas kepada kita supaya kita menjadi alatnya. Sehingga orang lain turut serta merasakan kuasa Allah dalam hidupnya sebagaimana kita juga merasakan kuasa Allah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami peduli dengan orang miskin, dengan orang cacat, dengan orang lumpuh. Di dalam segala keterbatasannya, jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau berikan berkat lebih kepada kami, supaya kami menjadi uluran tangan-Mu,
untuk memenuhi sukacita orang-orang yang membutuhkan. Jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu ketika kami bersukacita, menyalurkan sukacita kami itu kepada orang lain. Sehingga orang lain merasakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kebutuhan umat manusia. Kealpaan kami selama ini, ingatkan kami Tuhan supaya berubah. Ketika hari ini kami selalu memberikan kepada orang yang layak untuk mendapatkannya, ajari kami untuk selalu memberikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh dorongan iman. Kepada orang-orang yang belum memberikan, ajari kami Tuhan untuk memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, sehingga mereka juga bersukacita sebagaimana kami bersukacita. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu dalam kehidupan kami. Saudara-saudari kami yang sedang terbaring di rumahnya atau terbaring di rumah sakit, kami memohon, memanjatkan Tuhan, doa kami, permohonan kami, Kau berikan kesembuhan. Berkati Tuhan makanan, minuman, obat, supaya itu menjadi perpanjangan tangan-Mu, menanggalkan segala penyakit dari tubuh saudara-saudari kami. Begitu juga yang berbeban berat oleh karena hempitan ekonomi, oleh karena suasana negara kami ini yang menghadapi penyakit. Kami yakin dan percaya beban berat saudara-saudari kami Engkau angkat, Engkau ringankan, Engkau tunjukkan jalan keluar dari segala kesulitannya, sehingga dia memperoleh sukacita di hari yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami Engkau lindungi dari segala penyakit. Ingatkan kami dalam keteledoran kami, mendisiplinkan diri kami. Ajari kami supaya tetap menjaga kesehatan kami ketika kami keluar rumah. Begitu juga ibadah yang terjadi di rumah-Mu yang kudus setiap minggu, lindungi Tuhan. Pagari supaya kami beribadah dengan sukacita, jauh dari segala penyakit. Boleh memuji nama-Mu yang kudus dengan sukacita Tuhan. Anak-anak kami dalam proses pendidikannya secara daring, walaupun dalam segala keterbatasan, kami yakin segala pelajarannya dapat diterima anak-anak. Orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya, berikan kesabaran, berikan kebijaksanaan, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan baik. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap guru, memberikan pelajaran secara daring kepada murid-muridnya. Begitu juga Tuhan, segala yang bekerja di medis, Engkau tahu Tuhan, begitu berat beban yang mereka pikul. Tetapi oleh karena kuasa-Mu, Engkau akan lindungi setiap jemaat-Mu yang bekerja dalam bidang medis. Engkau jadikan mereka alat untuk menyapa saudara-saudari kami yang sedang menghadapi suatu penyakit. Dengarlah seruan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.